Rea menangis di dalam kamar mandi, pakaian masih berantakan di tubuhnya. Ia merenung, meresapi setiap ucapan Bu Mayang yang menusuk hatinya. Apa aku memang salah? Apa seorang wanita muslimah seperti diriku tidak boleh membela diri di depan umum? Gumamnya lirih. Bu Mayang menegur Rea dengan tegas, mengingatkan bahwa seorang wanita muslimah tidak seharusnya terlibat pertengkaran, terlebih di tempat kerja. Namun, bagaimana mungkin Rea bisa terima ketika Estiana menghina martabat dan kehormatannya di depan rekan kerja yang lain? Rea merasa dirinya sedang dipermainkan, tapi sekaligus juga diliputi rasa bersalah karena telah melanggar aturan yang seharusnya ia pegang teguh. Iya, memang aku tidak ingin bertengkar dengannya. Tapi aku tidak bisa diam saja saat kehormatan dan martabatku diinjak-injak. Apa aku salah jika hanya ingin melindungi diriku dari fitnah dan hinaan? Keluh Rea dalam hati. Dalam keadaan seperti ini, ia merasa sangat terpuruk, antara rasa ingin membela diri dan menjaga prinsip sebagai seorang wanita muslimah. Di luar, Abi tiba di rumah sambil merasa cemas memikirkan Rea. Hatinya tidak tenang sepanjang perjalanan tadi. Begitu sampai di depan pintu rumah, Abi disambut oleh Bi Saidah yang tampaknya tahu tentang kondisi Rea. "Bi, bagaimana Rea?" tanya Abi. Bi Saidah menghela nafas, lalu menjawab, "Rea pulang tadi dalam keadaan sedih, Tuan. Dia masuk kamar dan enggan keluar. Sepertinya ada masalah yang cukup besar." Mendengar itu, Abi semakin gelisah. Tanpa pikir panjang, ia segera melangkah menuju kamar. Abi membuka kamar dan masuk ke dalam. Namun ia tidak melihat Rea di dalam hingga ia melangkah ke kamar mandi dan ternyata Rea ada di sana. Abi terpaku, matanya melebar melihat Rea yang menangis dengan pakaian yang berantakan. Hati Abi sedih melihat Rea dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Rea juga terkejut. Ia terperanjat dari posisinya yang terduduk memeluk lututnya ketika melihat sosok Abi tiba-tiba muncul. Mata gadis itu melebar, denyut jantungnya berdegup kencang, seakan dunia di sekelilingnya tiba-tiba menyempit hanya pada pria yang berdiri di hadapannya itu. Ada perasaan yang tak terdefinisi meluap dalam dada, campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan. "Mas Abi." Namun Rea sadar bahwa Abi adalah paman angkat Estiana dan pasti Estiana sudah mengadu pada Abi tentang kejadian di kantin kantor. "Mas Abi datang untuk menegurku juga kan? Kamu bersihkan dirimu dulu lalu keluar. Kita bicara di luar saja," ucap Abi lalu keluar dari kamar mandi. Rea yang ada di dalam, menghapus air matanya lalu membuka semua pakaian kotornya. Ia mulai membersihkan tubuhnya di dalam dan 5 menit kemudian, Rea keluar dengan jubah mandi. Ia mendatangi Abi yang sedang duduk di sofa. Abi sedang sibuk dengan ponselnya. Ia meletakkan ponselnya saat melihat Rea berdiri di depannya dengan rambut panjangnya yang basah, bahkan sampai air menetes-netes dari rambutnya. "Kenapa kamu tidak mengeringkan rambutmu dulu?" tanya Abi. "Rambutku tidak penting. Mas Abi jauh lebih penting karena aku tahu Mas Abi orang yang sibuk dan Mas Abi meninggalkan kantor, terus bela-belain pulang karena mau bicarakan masalahku yang bertengkar di kantor." Raut wajah Rea terlihat tidak senang karena ia berpikir bahwa Abi datang untuk menegurnya sekaligus memberinya peringatan seperti yang dilakukan Bu Mayang. Abi tidak menanggapi ucapan Rea. Abi malah masuk ke kamar mandi dan mengambil salah satu handuk bersih di sana. Rea yang masih berdiri di tempatnya, hanya memperhatikan Abi dengan ekspresi bingung serta penasaran. Abi kembali menghampiri Rea dan ia langsung mengusap rambut Rea dengan handuk bersihnya. Rea terkejut melihat Abi malah membantunya mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Masalahmu di kantor memang penting tapi kesehatanmu juga jauh lebih penting, karena tidak baik kalau membiarkan rambutmu basah begini,"
ucap Abi sembari mengusap-usap kepala Rea dengan handuk. Rea sedang kesal. Ia tidak mau menerima perhatian dari orang yang tidak menyukainya, karena itu hanya membuatnya semakin kesal hingga ia merebut handuk dari tangan Abi. Ini rambutku. Jadi aku sendiri yang akan mengeringkannya. Abi mengalah dan ia tetap berdiri di depan Rea sembari melipat kedua tangannya di dadanya. Ia menatap Rea dengan serius tapi tatapan matanya biasa saja. Sekarang kita bicarakan masalah di kantor. Jadi, kalau Mas Abi mau menegurku karena bertengkar tanpa memikirkan martabatku sebagai seorang wanita berhijab, aku tidak masalah. Tapi kalau Mas Abi pulang cuma untuk menyalahkan aku karena aku menyakiti Estiana, aku tidak akan terima. Kali ini Rea memotong ucapan Abi karena tidak ingin mendengar Abi membela Estiana. Abi melihat Rea sedang marah. Terlihat jelas dari ekspresi dan tatapan mata Rea yang menatapnya. Sebab itu, ia tak segera menanggapi Rea. Abi malah duduk di sofa dan tampak lebih tenang dibanding tadi. Memang apa yang kalian ributkan di kantor? Apa kalian meributkan seorang laki-laki? Tanya Abi kemudian, ia mengira bahwa jika dua perempuan bertengkar maka yang mereka ributkan adalah seorang lelaki. Rea tidak senang mendengar pertanyaan suaminya, karena mengira bahwa Abi menganggapnya belum move on dari Adnan. Aku dan dia tidak bertengkar karena laki-laki. Aku sudah merelakan Adnan untuknya. Aku bertengkar dengan dia karena dia duluan yang menghinaku. Kalau dia tidak memfitnah dan menghinaku, aku juga tidak akan menamparkan wajahnya. Abi terkejut mendengar bahwa Rea menamparkan Estiana. Kamu menamparnya? Ya, aku menamparkan Estiana. Itu karena dia sudah keterlaluan. Dia bilang, aku tidur dengan banyak pria dan dia mengatakan itu di depan semua orang. Dia sudah keterlaluan. Hanya karena dia keponakannya Mas Abi. Lalu dia seenaknya menghina orang. Jadi, sebelum Mas Abi memarahiku karena menyakiti dia, Mas Abi lebih baik-baik ajari dia supaya dia tidak bicara seenaknya. Rea, aku benci pada Estiana. Sangat membencinya. Aku kehilangan tunanganku karena dia. Aku dipecat juga karena dia dan aku menikah dengan Mas Abi juga karena ia. Sekarang dia menghinaku di depan semua orang. Apa aku akan diam saja? Walau aku tidak punya orang tua kaya, tidak punya paman yang hebat, bukan berarti aku akan takut dan diam mendengar orang menghinaku. Sekarang terserah Mas Abi saja. Mau memecatku dari kantor, tidak masalah. Mau mengusirku dari sini juga tidak masalah. Saking marahnya, sampai Rea tidak memberikan kesempatan untuk Abi bicara. Bahkan Rea sampai mengeluarkan air mata emosinya di sana. Abi masih tenang tapi tatapan matanya sedih melihat Rea menangis. Aku tidak akan memecatmu dan tidak akan mengusirmu dari sini hanya karena masalahmu dengan Estiana. Sekarang, aku tanya kamu. Apa Estiana orang yang selingkuh dengan Adnan? Rea mengerutkan keningnya melihat Abi. Ia heran mendengar Abi bertanya tentang hubungan Estiana dan Adnan seolah Abi tidak tahu mengenai hubungan mereka. Mas Abi tahu segalanya. Kenapa Mas Abi tanya lagi? Aku ini bukan Tuhan, Rea. Aku manusia biasa yang tidak tahu segalanya. Maksud Mas Abi? Mas Abi tidak tahu kalau Adnan selingkuh dengan Estiana? Tanya Rea memastikan, dan Abi mengangguk serius. Aku tidak tahu apapun tentang Estiana karena itu bukan urusanku. Dia pacaran dengan siapa, berteman dengan siapa? Aku tidak tahu. Aku saja kaget dengar kamu bertengkar dengan Estiana. Rea menjadi diam dan tiba-tiba ia menjadi cemas sampai ia menundukkan sedikit wajahnya. Astagfirullah. Apa selama ini aku salah paham sama Mas Abi? Kalau benar, aku salah paham. Berarti, Mas Abi menikahiku memang karena ayah.
Mampus aku. Kalau sampai Mas Abi tahu aku cari Bara untuk menipunya karena mengira dia menikahiku gara-gara ingin balas dendam, Mas Abi pasti makin marah. Batin Rea yang tidak menyangka bahwa Abi tidak tahu hubungan Estiana dan Adnan, tapi ia masih berpikir bahwa Estiana disayang oleh Abi dan keluarganya meski hanya anak angkat di keluarga Prana. Abi sejak tadi memperhatikan Rea yang hanya diam. Ia mengerutkan keningnya, penasaran dengan sesuatu yang dipikirkan Rea sampai Rea diam menunduk. Kau memikirkan apa? Hah? Ya. Mas Abi bilang apa? Aku tanya. Kamu memikirkan apa? Apa memikirkan Estiana? Apa saja yang dia lakukan padamu? Tanya Abi penasaran. Harusnya pertanyaannya Mas Abi, apa saja yang kamu lakukan pada Estiana? Mas Abi kan, sayang sama Estiana. Mas Abi datang kemari, menegurku, juga karena dia kan. Abi tidak senang mendengar ucapan Rea yang menganggapnya sayang pada Estiana. Padahal ia saja tidak banyak tahu tentang Estiana meski Estiana tinggal di rumah keluarganya. Kenapa kamu berpikir kalau aku sayang pada Estiana? Karena Estiana keponakannya Mas Abi. Estiana itu bukan keponakanku Rea. Keponakanku hanya Eliah dan Gino yang selalu kamu panggil Gio. Estiana itu hanya anak asuh Julia. Dia dirawat oleh Julia dari kecil karena dia sudah kehilangan orang tuanya. Dia anak yatim piatu dan anak pengasuh Eliah yang sudah tiada. Ibunya Estiana adalah orang baik yang dulu merawat Eliah sampai menolong Eliah dari penculikan. Ibunya Estiana meninggal dalam kejadian itu. Setelah beliau tiada, Julia merasa bertanggung jawab pada Estiana sampai dia membesarkannya, tapi Julia tidak memasukkan Estiana ke dalam kartu keluarganya. Dia hanya memberikan materi dan pendidikan bagus pada Estiana. Jadi, Estiana itu tidak ada di dalam kartu keluarga Julia dan suaminya. Estiana juga bukan bagian dari keluarga Prana, karena itu aku tidak mengakuinya. Aku pun tidak pernah peduli apa yang dia lakukan selama ini. Dan kalau aku tidak peduli pada orang, tidak ikut campur urusan orang, berarti aku tidak sayang padanya. Buang-buang waktu dan tenaga. Tidak bermanfaat. Kamu paham? Akhirnya Rea tahu bahwa Abi tidak menganggap Estiana keponakannya. Hatinya sedikit lega dan tentu saja ia juga senang karena ternyata Abi menikahinya bukan karena ingin membalaskan dendam Estiana. Ternyata aku sudah salah paham sama Mas Abi, batin Rea. Lalu kenapa Mas Abi pulang kalau bukan untuk Estiana? Apa karena mau menegurku seperti Bu Mayang? Memangnya Bu Mayang bilang apa? Tanya Abi penasaran. Hanya menegurku agar tidak bertengkar lagi. Lalu kamu menurutinya? Tanya Abi. Rea menggeleng pelan. Aku bukan manusia berhati mulia yang akan diam saja saat dihina. Hatiku tidak sesuci hati istri para nabi, yang akan menyerahkan segalanya pada Allah. Hatiku masih diselimuti emosi dan aku tidak bisa mengendalikannya saat mendengar orang menghina kehormatanku. Hijab yang aku pakai bukan untuk mengubahku menjadi lemah dan pengecut, tapi ini kewajibanku sebagai wanita muslim dan pelindung diriku. Jadi aku tidak akan tunduk pada Bu Mayang. Kali ini, Abi senang mendengar Rea tegas. Tidak seperti ketika berada di rumah orang tua angkatnya yang tidak bisa melawan. Lalu Abi berdiri dari tempatnya dan berjalan 2 langkah mendekati Rea. Sambil tersenyum lembut, Abi meletakkan tangannya di atas kepala Rea. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Yang penting kamu tidak mengganggu orang lebih dulu, tapi kalau dia mengganggumu duluan, jangan diam saja. Kamu harus lawan supaya orang tidak mudah meremehkanmu. Rea hanya diam melongo melihat Abi tiba-tiba bersikap lembut padanya. Tangan Abi kini berpindah ke bahu Rea bersamaan dengan senyumannya yang menghilang, tapi tatapan matanya lembut. Kamu memang tidak punya orang tua, tidak punya paman yang hebat, tapi kamu punya suami yang hebat. Apa gunanya suami,
kalau tidak bisa membantu kesulitanmu. Jadi mengadu saja padaku. Jangan memendamnya sendiri. Kasihan hatimu. Dek. Ucapan Abi menyentuh hati Rea. Jantung Rea sampai berdebar mendengar kalimat yang dilontarkan suaminya itu. Kelihatannya kau jauh lebih baik sekarang. Rea diam tapi matanya terus menatap Abi. Karena kau sudah lebih baik, jadi aku akan kembali ke kantor, ucap Abi sembari melihat jam di pergelangan tangannya. Rea masih diam menatap Abi. Sedangkan Abi kini memutar tubuhnya lalu melangkah keluar. Saat pintu tertutup, Rea baru sadar jika suaminya akan pergi. Mas Abi. Mas Abi. Rea membuka pintu dan berniat mengejar Abi tapi kemudian ia sadar bahwa ia hanya memakai jubah mandi. Sudahlah. Pada akhirnya Rea kembali menutup pintu kamarnya. Abi kini melajukan mobilnya. Sambil menyetir, ia bicara dengan Bu Mayang. Mayang, lain kali kau tidak perlu menasehati atau menceramahi karyawan seperti yang kau lakukan pada Andrea. Bukan tugasmu menasehatinya. Tugasmu itu cuma mendisiplinkan karyawan yang melanggar aturan. Kau paham? Tegas Abi marah. Saya paham Tuan. Maafkan saya. Besok pagi kalau Estiana datang, kau suruh dia ke ruanganku. Baik Tuan. Saking marahnya, Abi tak pamit dan langsung mematikan teleponnya.